Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas bagaimana menyelesaikan rangkaian dua loop dengan menerapkan hukum kedua Kirchhoff dan hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Perhatikan gambar, tentukan kuat arus yang mengalir pada setiap cabang. Yang kemudian B, pertanyaannya beda potensial. Ini beda potensial ya antara titik A dan B. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, kita lihat di titik cabang A dulu, lalu kita buat langkah pertama adalah kita buat arah aliran arus dulu. Coba perhatikan, ini ada kutub positif baterai, ini kutub negatif sehingga arusnya ke sini. Ini I1, berarti ini I1 juga ya, ini I1, I1. Kemudian ada kutub positif, kutub negatif, berarti ke sini arah arusnya. Itu I2. Kemudian untuk I3 tidak ada, di sini tidak ada baterai, kita misalkan saja I3-nya ke sini. Boleh kamu prediksi saja. Nanti jawaban akan menuntun pada akhirnya. Kalau bertemunya I3 bernilai negatif, berarti arah yang kita prediksikan salah ya. Nah, setelah itu kita buatkan persamaan hukum pertama Kirchhoff pada cabang A. Jadi pada cabang A, arus yang masuk pada sebuah cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi arus yang masuknya, coba perhatikan cabang A, yang masuk I2, yang keluar I1 dan I3. Jadi kita buat I2 sama dengan I1 ditambah I3. Nah, ini disebut dengan persamaan pertama. Lalu kita lanjut. Kita misalkan ini loop 1 ya, yang loop yang di atas loop 1 dibuat arah loopnya. Ini loop 2. Oke, ini loop 1. Ini loop 2. Nah, jadi yang kedua pada loop 1. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Coba, ini loop 1 berarti kamu berkeliling mengitari loop pertama dengan arah sesuai arah loop yang dibuat, yaitu searah jarum jam. Jadi kita tambahkan nih A, B, C, D ya. Jadi loop 1 adalah kita ikuti arah loop dari A ke D, ke C, ke B, ke A. Yaitu apa loop satunya? Coba lihat ya, jalan dari sini, dari A jalan ke D, bertemu kutub negatif 8 volt, berarti min 8 volt. Kemudian ketika jalan searah I3 dengan hambatannya 2 ohm. Jadi I3 ini, kawatnya yang ini, hambatannya 2 ohm, ditambah I3 dikali 2. Kenapa I3-nya ditambah? Karena arah putaran loop kita searah dengan I3. Kemudian jalan terus, coba lihat arah putaran loop juga searah dengan I2, berarti ditambah I2 dikali hambatannya adalah 4 ohm. Sama dengan 0. Jadi kita susun persamaannya 2I3 ditambah 4I2 sama dengan 8. Kalau kita lebih sederhanakan, maka I3 tambah 2I2 sama dengan 4. Kita sebut ini persamaan kedua. Lalu kemudian kita lanjutkan pada loop kedua, yaitu pada loop 2. Kita tambahkan nih A, B, C, D udah, nih D, E. D udah, berarti ini E, F. Ini arah loopnya, berarti kita berputar dari F ke A, kemudian ke B, ke E, balik lagi ke F. Nah, apa yang dilakukan? Kita aplikasikan hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Coba kamu jalan dari sini,
jalan terus plus kutub positif 8 volt, jalan terus ketemu kutub positif 6 volt, berarti plus 8 ditambah plus 6, berarti 8 volt tambah 6 volt, tutup kurungnya. Kemudian I-nya lagi. Nih, coba lihat dari F kan bertabrakan dengan I1, di mana I1 hambatannya adalah 2 ohm. Oke, nabrakkan arah loop kita dengan I1, berarti kurang I1 dikali 2 di I1. Terus arah loop kita juga bertabrakan dengan arah I2, berarti kurang I2 dikali hambatan I2 yaitu 4. Sama dengan 0. 8 tambah 6 kan 14 ya, dikurang 2I1 dikurang 4I2 sama dengan 0. Kalau kita pindahkan, min 2I1 dikurang 4I2 sama dengan min 14. Karena semuanya sudah sama-sama negatif, jadi kalau kita kali dengan min, boleh jadinya gini. 2 plus ya, ini kali min 1 semua, berarti jadinya 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 14. Kalau kita perkecil lagi dibagi 2, berarti I1 ditambah 2I2 sama dengan 7. Nah, ini kita sebutlah sebagai persamaan keberapa nih? Ketiga ya. Persamaan ketiga. Nah, sudah dapat ada 3 persamaan. Sebentar. Nah, setelah itu kamu bisa perhatikan, coba dilihat, persamaan 2 mengandung I3 dan I2. Ini nanti supaya jangan salah kaprah. I3 ya, bukan I dikali 3. I3. Jadi, coba lihat persamaan 2 ada I3 dan I2. Persamaan 3 I1 dengan I2. Berarti salah satunya harus hilang supaya bisa dieliminasi. Ada I3 dan I2, kalau di sini ada I1 dan I2. Sudah sama-sama punya I2, biar persamaannya jadi sama, kita hilangkan aja misalkan I1-nya, berarti kita rubah persamaan ini dulu. Berarti ini I1 sama dengan, ya kan, I2 dikurang I3. Jadi kita rubah, ini yang jadi persamaan pertamanya. Oke, nah sekarang substitusi persamaan 1 ke persamaan substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Coba kamu lihat persamaan 3 kan ini, berarti I1 ditambah 2I2 sama dengan 7. Sementara I1 itu sendiri adalah I2 dikurang I3 ditambah 2I2 sama dengan 7. I2 ditambah 2I2 kan 3I2 dikurang I3 sama dengan 7. Berarti kan persamaan 2 kan I3 dengan I2 ya, berarti min I3 ditambah 3I2 sama dengan 7. Kita sebut ini persamaan keempat. Kemudian persamaan keempat kita eliminasi. Eliminasi persamaan 2 dengan 4. Berarti persamaan 2 kan I3 ditambah 2I2 sama dengan 4. Kalau persamaan 4 tadi, min I3 ditambah 3I2 sama dengan 7. Nah, sekarang keduanya ada di atas ada I3, di bawah ada min I3. Jadi kalau seandainya kamu jumlahkan, I3-nya bisa hilang. Kita jumlah aja. Berarti ini habis ya, berarti 5I2 sama dengan 11. Berarti I2-nya adalah
11 dibagi 5 sama dengan itu 2,2 ampere. Nah, alhamdulillah dapatnya positif. Kalau positif itu menandakan bahwa arah arus I2 yang kita anggap dari B ke A itu benar ya arahnya. Kemudian kita balik lagi, masukin lagi ke persamaan 2 ya. Kembali ke persamaan 2. Nah, ini persamaan persamaan 2-nya. I3 ditambah 2I2 sama dengan 4. Berarti I3 ditambah 2, I2-nya kan 2,2. 2,2 sama dengan 4. Maka I3 ditambah 4,4 sama dengan 4. Jadi kita dapatkan I3 adalah 4 dikurang 4,4. Berarti min 0,4 ampere. Nah, dalam hal ini coba perhatikan, kita mendapatkan I3-nya negatif. Berarti artinya arah I3 itu yang benarnya adalah menuju cabang A. Jadi arah I3 yang benarnya adalah menuju cabang A ya. Nah, kalau udah dapat I3, tentu saja kamu mudah untuk menghitung I1 ya. I3 sudah ada, I2 sudah ada, sehingga I1 adalah, kembali ke persamaan ini, I2 dikurang I3 sama dengan 2,2 dikurang I3-nya min 0,4. Masih pakai min ya, karena kita masih memakai persamaan yang kita prediksi semula, berarti minnya dimasukin min 0,4, dapatlah dia 2,2 ditambah 0,4, berarti 2,6 ampere. 2,6 ampere. Udah? Nah, terus alhamdulillah udah dapat, berarti masing-masing nilainya adalah ini. Ada 2,6 kalau I1-nya. I2-nya 2,2 dan I3-nya min 0,4 atau 0,4 menuju cabang A. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan B, beda potensial antara titik A dan B. Ini titik A, ini titik B, berarti rangkaiannya ini. Oke, biar kita potong dulu gambarnya. Kita ambil titik A ke B aja. Nih. Udah ya, perhatikan A ke B, berarti V A ke B itu kan persamaannya sigma E ditambah sigma I dikali R. Kalau kamu sering melihat rumus V itu adalah I dikali R, kalau yang ditanyanya misalnya tegangan pada hambatan 4 ohm, berarti langsung I kali R. Kalau ini beda potensial antara titik A dan B, di mana dari A menuju B itu ada sumber tegangan, maka persamaannya ini ya. Jalan dari A ke B ketemu kutub positif, berarti 8 volt. Terus dalam perjalanan kita dari A ke B itu kan nabrak I2, berarti dikurang I2 dikali R-nya 4 ohm. Sama dengan 8 dikurang I2-nya tadi dapat 2,2 kali 4. Berarti 8 dikurang 8,8 ya, sama dengan min 0,8 volt. Oke, nah demikianlah cara pembahasan rangkaian 2 loop dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.